Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel yang suka mereview dan unboxing mainan atau toys, dan juga suka mereview komik. Yeay, mantap! Halo guys, apa kabarnya? Semua subscriber setia channel ini, semoga sehat selalu dan jangan lupa baca buku ya. Semangat baca bukunya guys ya, beli baca buku ya, koleksi dan ya begitu terus ya. Karena biar kosakata kita diperkaya dan juga semangat literasi guys ya. Oke, dan juga boleh baca komik atau baca buku apapun, novel guys. Oke guys, pada video kali ini ya saya mau mereview komik guys ya. Nah, sebelum video ini gue sudah pernah upload video di mana gue mereview lemari komik besi. Ya, lemari buku apapun itulah dipergunakan untuk apa. Gue gunakan beli lemari besi ini tuh gue gunakan untuk gue menata atau menaruh semua koleksi komik yang pernah gue beli, yang pernah gue baca ataupun belum pernah gue baca, ataupun yang semuanya itu biar gue ingat punya komik ini. Kalau gue belum baca atau gue belum review, gue upload channel gue, ntar gue review segera biar sebagai pengingat juga. Oke guys, kita mau mereview komik apa? Tada! Nah, kita sudah punya komik Flame of Recca ya, tapi ini yang terbitan jadul. Ini dia baca dari kiri ya. Oke, kayak komik Doraemon ya. Kalau komik Jepang kan bisa dari kanan. Nah guys, ini saya mau mereview komik Flame of Recca, bukan yang ini, sebagai comparison aja, pembanding ya. Saya sudah pernah waktu itu unboxing paket komik yang berisi komik Flame of Recca dan juga komik-komik lainnya seperti Nurtowi, XXX Folic, terus juga Cage of Eden, dan masih banyak lagi yang belum gue baca atau gue review guys. Nah, salah satunya gue mau review guys ya, komik Flame of Recca karangan Nobuyuki Anzai. Ini kemasan premium, berarti kalau kemasan premium ini ibarat dua komik ya, dua komik ini jadikan satu guys. Seperti itu namanya seri premium ya. Koreksi aja kalau gue salah, berarti ini dua volume ini mencakup 4 volume ya, seperti itu guys, bukan 4 chapter ya. Satu komik ini bisa terbagi menjadi beberapa plot atau chapter, itu dia cerita ya gitu guys. Oke. Flame of Recca ini gue lupa ngecek genrenya di website Manga Update. Yang pastinya dia shonen, supernatural, terus juga kalau nggak salah dia tuh ada bumbu historical. Ya guys ya, daripada lain ya, komik historical juga ada bumbunya guys. Oke, gue udah baca kedua buku ini dan keren banget. Pengembangan karakternya dapat, pengembangan gambarnya pun dapat ya dari si pengarang Nobuyuki Anzai. Ya guys ya, ini masih rentetan manga era 90-an ya guys ya. Kalau kalian mungkin tahu, gue itu adalah penggemar beratnya. Sebentar, saya punya tidak lain tidak bukan komik Yu Hakusho. Jadi pada saat gue baca ini gue berasa gue baca lagi Yu Hakusho, cuma dengan bumbu ninja dan juga masih ada bumbu supranatural ya, seperti Yu Hakusho. Oke, jadi bercerita tentang apa ini ceritanya? Komik si Flame of Recca adalah cerita si Recca Hanabishi, anak sekolah berandalan, dan dia sangat mengagumi apapun itu, artikel apapun itu tentang dunia ninja ya, dunia masa lalu guys. Ninja itu kan sudah tidak ada di era Jepang modern ya. Ninja itu sebangsa kayak samurai ya, kayak apa ya, Sengoku gitu guys ya, ninja guys ya, seperti halnya komik Naruto. Cuman di sini tuh ninjanya bukan seperti Naruto guys ya, ninjanya itu hanya sebagai bumbu flashback ya, historical guys ya, lebih juga ke Japan old culture gitu guys ya. Dan juga masih ini temanya, formulanya shonen ya. Formula shonen itu apa? Karena sih ya kayak komik-komik Naruto, Dragon Ball, Yu Hakusho, dan komik-komik shonen lainnya, Bleach ya, segala macam. Karakter utama cowok ya, berandalan, serampangan ya, ceroboh, terus punya kekuatan super, dia suka atau dekat dengan cewek, dan dia mengumpulkan teman-teman ya. Terus rivalnya tadinya musuh sekarang jadi teman, itu guys ya. Itu formula shonen, dan dia melawan musuh yang kuat ya. Dan seperti itulah guys ya, formula komik atau shonen guys ya, jenis shonen guys ya, adventure juga ya guys ya. Jadi gue ngeliat setelah gue baca ini tuh polanya sangat mirip dengan pola dari komik Yu Hakusho. Bedanya Yu Hakusho ini berfokus
dunia iblis, maksudnya dunia supranatural kental banget ya. Dimensi siluman, ada dimensi iblis guys ya, terus menyelamatkan dimensi manusia seperti itu halnya. Namun di komik Flame of Recca ini dia tetap berpusat di dunia nyata guys ya, cuman emang ada sedikit bumbu dimensi guys ya, kayak kediaman seorang yang tidak bisa dimasuki orang tertentu untuk kebutuhan kenyamanan atau keamanan si orang tersebut guys ya. Oke, langsung aja guys, ini kita akan segala panjang lebar gue udah review. Intinya dia ini si Flame of Recca ini, si Recca Hanabishi ini memiliki kekuatan ya, api di lengan kanannya guys ya. Setelah banyak juga gue baca, pokoknya dia tuh salah satu pengikut, dia tuh ninja. Dia ingin menjadi seorang ninja di murid sekolah berandal. Dia juga mengikuti menjadi seorang ninja dan mengikuti Tuan Putri si Yanagi ini dimanapun berada. Jadi seperti kayak defender atau guardian gitu guys, kayak pelindung majikannya guys ya. Padahal memang keduanya ini emang orang biasa, cuman juga si Yanagi ini punya kekuatan nge-heal, menyembuhkan ya. Teman-temannya juga dapat kekuatan power up ya dengan menggunakan senjata aneh, dan itu bener-bener ya baik saja kayak baca seperti Yu Hakusho gitu guys. Oke, langsung aja kita lihat guys. Di awal video gue udah kasih pas gue unboxingnya, cuman itu beda tempat ya, di ruangan gue yang baru. Oke, Flame of Recca yang pastinya terbitan original LX ya, volume 1, dikarang oleh Nobuyuki Anzai di kemasannya premium Flame of Recca guys ya, seperti itu. Ini karakternya tuh guys, lihat, kita bisa lihat guys, dari terbitan lama dan baru itu gambar orangnya gue lebih suka yang ini guys ya. Cuman emang pas gue baca emang karakternya seperti yang ini guys ya, seperti itu. Nah beda ya, kalau dulu masih ada embel-embel serial fantasi atau serial horor, serial cantik gitu guys ya. Flame of Recca ya, ini masih ada blok biru kayak Dragon Ball gitu. Ada nomor 10 nih, gue beli ini random aja karena di video sebelumnya gue ada juga unboxing paket komik. Gue cuman pakai aja buat pembanding aja guys ya, kualitas terbitan lama dan terbitan lama juga guys ya, gini guys. Oke, ini dia tampak depannya tuh, Anzai Nobuyuki. Cuman sekarang ini jadi Nobuyuki Anzai ya. Ini dari si punggung komiknya atau spine Flame of Recca ya, Nobuyuki Anzai. Ini gue beli murah banget, gak gue lupa lah. Kita lihat belakangnya. Nah ini dia masih ada barcode guys. Nah ini pas gue lihat yang seri lama ini dibeli di toko Gunung Agung, yang mana sekarang toko buku tersebut sudah tidak melayani jasa jual beli buku tokonya ya, karena sudah tutup, sudah pilot guys ya, karena tersisa toko buku Gramedia ya. Gue berdoa banget toko buku Gramedia selalu ada sampai kapanpun guys ya. Jadi tidak musnah atau tidak pudar dunia perbukuan, dunia literasi guys ya, seperti itu. Oke. Dulu tuh harga 9.500 guys ya, Flame of Recca. Kita lihat guys, yang terbitan lama ini diterbitkan kapan ya, lebih tepatnya kapan komik ini Flame of Recca yang jadul diterbitkan 2002 guys. Saya masih bocil SD, nggak mungkin punya duit sebanyak itu. 9.500 nih banyak banget ya guys ya. Saya uang jajan aja cuman ratusan perak guys ya, buat ongkos sama buat beli es teh doang guys ya. Seperti itu kalau nggak salah guys ya, kalau gue ingat-ingat guys ya, di era 2000-an awal ya, inflasi guys ya. Oke, Recca no Hono dia ini diterbitkannya di Jepang ya, 97. Kita lihat Yu Hakusho itu dibuat sama Togashi Sensei ya guys ya. Itu tahun berapa? Kalau nggak salah 92-93 deh. Alright, 1991 guys ya. Jadi berarti after Yu Hakusho mungkin tamat, ada mangaka yang terinspirasi sama formula atau plot dari Yu Hakusho, entah dari gambar atau dari si ceritanya atau plotnya guys ya. Ini dulu Alibasa cuma dia doang guys yang kerja, Faira Amadea ya guys ya. Ini ISBN-nya diterbitkan 2002, teman-teman udah lahir belum? Ini tahun Gen Z berarti ya. Oke. Seperti ini yang terbitan awal, ini bersih banget. Gue bersyukur beli di orang yang walaupun ini bekas, ini masih bagus kertasnya ya, walaupun kertas koran seperti itu. Nah kita akan lihat guys, ini Flame of Recca yang premium ya.
Ini diterbitin kalau nggak salah 2010-an ya. Kita baca aja guys. Flame of Recca buku 1 ya. Ya, 2010. Ini edisi premium guys ya. Nah, itu dia. Yang bekerja mengurus komik ini juga beda orangnya, dan ini sama di Alex terbitin 2016. Waktu itu saya sudah ngonten ya. Nah guys ya, sebelum saya review lebih lanjut, apa kesamaan komik Flame of Recca dengan Yu Yu Hakusho? Ya, sudah punya beberapa. Ya, menurut saya nih guys ya, si Nobuyuki Anza ini kayaknya terinspirasi sama karakter Hiei. Ini rambutnya jibrak gini guys tuh guys. Dan juga si Reka Hanabishi ini, dia adalah anak yang dibesarkan sama orang tua tunggal ya, tanpa ibu ya, hanya ada ayah. Nah, mirip seperti Yusuke Urameshi, dia itu memang hidup dengan orang tua tunggal ya. Ayahnya tidak diketahui, cuma ada ibu yang terlalu muda melahirkan dia sehingga tidak dibesarkan secara baik, sehingga dia jadi anak yang berandal, yang delinquent guys ya. Nah, ini ada kemiripan, dan juga dia ini ternyata selain dia itu terinspirasi sama ninja, dia itu suka main bola asap ninja, dan dia seiring cerita gue baca, dia itu punya kekuatan mengeluarkan api ya, seperti avatar guys ya, mengeluarkan api dari pergelangan tangan kanan. Sangat similar, sangat mirip seperti Hiei yang bisa mengeluarkan naga hitam api neraka gitu guys ya. Jao en Satsuko Kuriha ya, dari tangan kanannya guys ya. Bener-bener mirip guys ya. Jadi gaya rambutnya juga ya mirip-mirip gitu guys ya, tajam-tajam gitu guys ya, dan juga bisa mengeluarkan. Dan ternyata pas gue baca, apinya itu nggak sekedar apinya itu dibuka segelnya, keluar naga, ada 8 sama-sama naga api, gokil. Ini benar-benar Nobuyuki Anza itu terinspirasi guys ya sama Yoshiro Togashi. Selain itu, dan juga komposisi teman-temannya itu mirip guys ya, walaupun di cerita Yu Hakusho ini heroin atau karakter perempuannya itu lebih aktif, juga ikut bertarung. Cuman si guru Genkai ya, si nenek yang ngajarin si Yusuke ini ngajarin Reigan ya, lebih umumnya teman-temannya pria ya, walaupun memang Kurama nih seperti perempuan ya, atau pria cantik lah guys ya. Memang bumbu seperti itu pasti ada di manga Jepang ya, kayak Senseiya ya, Andromeda, gokil. Apaan lah. Oke, dan cuman kalau di Flame of Recca ini dia ada di tim protagonis itu ada perempuan ya guys ya, dan juga ada karakter konyol yang serabutan gitu, maksudnya yang bodohnya guys ya, seperti Kuwabara. Dan juga ada karakter pria cantik ya guys ya, seperti Yakuza itu, seperti di Kurama nanti ada karakter pria cantik ya, berambut panjang menggunakan pedang es seperti itu. Oke, itu kemiripannya ya, karena gue belum baca sampai jauh, baru 2 volume premium, dan gue akan beli sampai tamat guys. Ini gue keracun buat atau ketagihan baca cerita Flame of Recca. Langsung aja kita lihat guys seperti apa artnya. Ini diceritakan tuh, dia anak berandal ya, kayak Yusuke Urameshi juga, cuman yang benar-benar bukan kayak anak berandal berantem antar sekolah gitu guys ya, seperti itu. Nah, itu dia. Kalau gue lihat memang popularitasnya masih jauh di bawah Yu Hakusho, karena Yu Hakusho ini fansnya tuh sangat banyak guys di luar negeri guys, dan juga salah satunya gua guys ya, pecinta cerita dari si Yu Hakusho dari karangan Yoshiro Togashi. Ini ada beberapa halaman yang saya lipat untuk saya bahas saat review sekarang. Itu dia. Ini ada kotak balon ya. Impianku adalah menjadi seorang ninja yang hidup di bayang-bayang semasa perang, melayani tuan mereka tanpa mendapat jabatan atau tanda jasa. Sama sekali tak ada ketenaran atau kepura-puraan yang mereka cari, hanya kepengabdian dalam hidup yang singkat. Seperti itu aja, singkat dari bagaimana menjadi ninja di Jepang mungkin kala perang dulu, kala zaman Edo mungkin guys ya. Sekarang kan udah zaman Reiwa, Kamen Rider. Nah, ini ada
Sudah kuputuskan, engkaulah Tuhan yang akan kulindungi dengan mempertaruhkan nyawa. Mulai saat ini Reka Hanebisi akan menjadi pelindungmu. Jadi ada temannya namanya Yanagi. Itu ternyata diketahui dia punya kekuatan pelindung, dan sebab dia ini terinspirasi menjadi ninja, jadi dia melindungi temannya itu si Yanagi guys ya. Itu dia nih artnya. Nah, awal-awal tuh udah begini guys, seperti Yu Hakusho ya, gelap-gelap gitu, supernatural, ada bagian tubuh yang aneh atau penggambaran atau guys. Yu Hakusho banget kan? Seperti itu noh. Tuh guys. Utsusemi no Jutsu. Nah, ini ada berbagai macam jutsu yang dikeluarkan di komik film mereka ini guys. Itu ada cangkang tongeret kosong ya, seperti kayak jurus ninja yang menghilang ya, seperti itu, atau menggantikan tubuh gitu guys ya. Nah, itu dia. Nah, itu lidah api Reka tuh dia tiba-tiba muncul guys, ini dari tangan kiri ya, seperti itulah. Tuh kan, karakter ini benar-benar kayak itu loh guys ya, karakter ceweknya si Yusuke Urameshi ya. Nah, ini ada lagi. Kamu pikir aku cuma dilempar? Itu makibishi ya, itu dia. Ada pokoknya gue kasih keterangan yaitu ya, lipatan untuk senjata-senjata ninja ya, paku yang dirancang itu guys, mirip-mirip kayak Naruto. Seperti itu. Fuko, aku akan membunuhmu. Nah, itu dia. Fuko akan membunuhmu. Fuko itu siapa? Fuko itu adalah temannya guys ya. Tuh, menggunakan apa tuh? Jarum. Gak logis. Ya namanya juga shonen, namanya juga komik guys. Kalau logis bukan komik namanya ya. Nah, ada penggunaan alat khusus yang diberikan sama namanya si Kagehiro kalau salah dia guys ya, perempuan misterius. Ini adalah Fujin, dewa angin itu. Dia ini mirip-mirip alat-alat atau item mencurigakan ya, seperti di komik Yakuza di arc awal ya, seperti detektif hantu guys ya, detektif menyelesaikan urusan siluman atau yang orang yang belum belum selesai di dunia arwah gitu guys. Benda ini akan membantumu mengalahkan Reka, seperti itu. Ini masih awal-awal guys, seperti itu. Oke, kita lanjut aja guys. Nah, jadi ini masih arc awal ya, seputar dia dan temannya. Nah, itu dia mengeluarkan for the first time. Wush, tuh ngeluarin api guys, kayak yay. Wah, nah ini dia karakter yang gue bilang seperti Kuwabara. Ayo, serang aku. Tuh. Nah, ini kalau ini dilepas guys, di komik kedua ini muncul 8 naga atau naga kepala 8 itulah. Wush. Oke, kita lanjut guys, ceritanya ini apa nih? Oh, itu dia. Shuriken, senjata lempar ninja yang bentuknya menyerupai bintang atau kunai. Senjata ninja berupa pisau lempar. Oke. Nah, ini muncul guys. Muncul karakter cowok cantik guys ya. Perang. Itu dia. Seperti Kurama. Jadi dia menggunakan alat khusus ya. Yaitu alat khusus itu namanya Madogu. Madogu adalah alat khusus yang dibuat sama ninja dari klan Hokage guys. Jadi nama Hokage ini ternyata bukan first time-nya yang diambil sama Naruto ya. Hokage ada Tsunagakure guys ya. Dan digunakan nama Hokage juga di sini guys ya, sebagai klan ninja. Seperti itu. Nah, itu dia. Dia menggunakan pedang dengan kekuatan air ya. Kalau Reka ini kekuatan api, sementara cowok ini tuh menggunakan kekuatan pedang yang bisa menyerap kekuatan air.
Aku tak bisa berpisah dari putri. Itu dia. Nah, ini dia guys. Ternyata kekuatan putri itu juga bisa nge-heal ya. Dia melukai tangannya, terus dia nyambungin mulut lukanya dengan mulut luka si Reka, dan dia bisa menyembuhkan si Reka gitu guys. Kekuatan tersembunyi dari si Yanagi. Oke, kita berlanjut guys. Di akhir cerita ini ada karakter yang diculik. Nah kan, ini kan gambarnya benar-benar Yakuza guys tuh. Nah ini juga ada karakter seperti Toguro kakak tuh guys ya. Seperti ada benda-benda tentakel panjang gitu ya. Mirip seperti Toguro kakak guys ya. Sangat terlihat polanya seperti Yakuza. Komik ini pernah dimuat di tahun 95 tuh guys. Ini ada kata penutup dari si Nobuyuki Anza. Ini ada promosi Skate Dance dan juga Hell's Kitchen. Kita akan lihat di volume 2-nya. Nah, ini ada sesuatu yang disensor gitu guys ya. Pakaiannya terhempas. Ini ada musuhnya namanya Kurei. Ini disebut Eikai Gyoku. Senjata pasukan ninja Hokage yang menggunakan elemen bayangan, itu dia. Banyak unsur benda-benda aneh, supernatural seperti Yakuza. Nah, ini juga ada pola seperti kalau nggak salah tuh di gue lupa ya, di Yakuza itu ada cerita yang kayaknya volume 1 belum ada deh. Ini Yakuza yang lama, yang premium, yang itu bain up ada di atas. Kalau nggak salah tuh ada yang menyelamatkan Yukina ya, yang di kayaknya bukan di sini deh, yang diculik. Yukina itu adiknya si Hiei. Oh ini melawan ini ya Genbu ya. Nah lanjutlah volume 2 guys, biar nggak kelamaan. Jadi dia menyelamatkan temannya ya, mirip juga di Yakuza. Nah ini dia ada juga ada bumbu ecchi di komik Flame of Recca. Seperti bocil misterius yang nggak sengaja melihat seorang kakak muda mengganti pakaian dan bla bla bla. Ini apa nih? Ini sedang melawan pemilik kekuatan boneka ya, kayak Kankuronya Naruto ya, namaku Reiran Katashiro. Oke, itu ada kekuatan pergelangan tangan. Itu Fujin, salah satu Madagu klan ninja Hokage. Dia juga mencari salah satu alat-alat yang digunakan, yang dibuat sama ninja klan Hokage, seperti itu. Nah, kita lanjut guys. Nah ini gue suka artnya guys, seperti ini. Gue suka komik-komik shonen yang dengan bumbu supernatural guys. Jadi ada bagian ruangan yang kosong, mungkin ada juga yang fobia ruangan sempit gitu atau ruangan gelap. Nah dia ada ngelawan manusia yang ya gitu guys ya, yang ternyata dulunya seorang pembunuh berantai bla 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 bla. Nah itu dia bisa mengeluarkan kekuatan dari Madogu, kekuatan batu. Itu Sekicu, senjata Madogu dengan elemen batu. Aku pernah dengar benda ini akan membuat pemiliknya menjelma jadi monster batu. Domon tidak akan bisa mengalahkannya. Domon itu karakter yang tadi guys, ini dia tuh, mirip seperti Kobara juga ya, konyol-konyol gitu ya. Artinya makin lama makin bagus guys, percayalah tuh. Nah di sini tuh mata karakternya makin lama makin diperbagus guys. Ini ada lagi. Nah ini ada adegan ya. Kalian tahu jurus Kendo Sambaidan? Kalau kita tidak bawa pedang tapi ingin mengalahkan lawan yang berpedang, kita harus 3 kali lipat lebih hebat darinya nih. Dasar bodoh, itu sih tombak bukan pedang. Aku bawa pedang nih tuh guys. Ini tuh gak disensor ya, apa gimana ya? Mana kalian yang serius dong.
Itu kan dipegang kan kicau mania. Kicau manuk ya. Oke, itu dia ya. Jadi ada bumbu ecinya. Nah, ini dia Mikigami ya namanya ya. Karakter cowok rivalnya si Reka Hanabishi ya, cowok cantik guys ya. Tuh rambutnya kayak Kurama ya guys ya, panjang seperti ya gitu guys karakter. Tuh, battle-nya makin bagus guys. Shoot. Oke, kita move on. Nah, di sini matanya si Reka Hanabishi tuh diimprovisasi guys ya. Coba saya cari contoh karakter matanya si Reka Hanabishi guys ya. Dasar cowok kemayu, kata si bocil, kurang ajar. Coba. Cowok kemayu apa coba? Cowok cantik ada juga. Aduh. Nah, itu nih guys. Karakter matanya si Reka Hanabishi itu di sini tuh perbaiki guys ya. Dari cuman begini doang menjadi seperti ini guys tuh. Jadi ada improvisasi gambar mata karakter. Nah, kita lanjut guys. Di sini tuh ada kayak adu kamehameha guys ya tuh antara Reka Hanabishi melawan Kurei. Ha, jeger, blar. Ini api melawan api ya. Ini tuh lagu opening anime tuh yang gini kalau nggak salah guys. Gitu guys, anime 90-an juga guys. Nah, di sini juga ada desainer seperti kayak ada avatar dari api yang dikeluarkan dari si Kurei, namanya Kurena. Ini ada kayak ini artnya juga kayak Yakuza guys, itu dia seperti itu. Nah, kita akan lompat sampai jadi ternyata pergelangan atau aksesoris di tangan kanannya si Reka Hanabishi itu bisa lepaskan pelindung tanganmu. Nah, ini kata si itu Kagero, siapa Kage itulah karakter perempuan misterius. Nah, dia keluarkan, ternyata di tangannya keluar 8 kepala naga guys, dengan macam-macam bentuk ya, kayak kartu Yu-Gi-Oh RA. Keren guys. Di sini Kurei tidak sebanding. Nah, ini ternyata naganya itu nurut sama perkataan si Reka Hanabishi ya, karena si naganya ini tidak bisa terkontrol, ingin menyerang temannya, sehingga si Reka menghentikan hal tersebut guys ya. Aku masih bisa melawanmu. Ini muka aslinya si Kurei ya guys ya. Nah, di akhir cerita volume 2 ini ada bumbu ya dijelaskan asal usul ternyata si karakter siapa namanya Kagehiro itu adalah ibunya dari 400 tahun yang lalu gitu guys. Nah, ini juga ada bumbu ecchi. Gara-gara menolongku semuanya jadi terluka, aku ingin membalas kebaikan mereka. Nah, kata si Fuko, kalau begitu ambil saja kakiku. Ini ada lagi, bagaimana kalau ini saja ini lagi guys tuh. Itu lagi yang ditongolin sama si Domon ya. Ini benar-benar mesum ya si Domon ya. Itu dia guys. Nah, di akhir volume ini dijelaskan kalau ternyata Fuko ini adalah Kagehoshi adalah nama samaranku. Namaku sebenarnya adalah Kagero. Dan aku adalah ibumu. Itu dia twist di akhir volume 2. Nah, ini diceritakan kalau ternyata tuh 400 tahun lalu itu ada si pewaris kekuatan api, yaitu gue lupa namanya. Oka namanya, nama ayahnya. Dan dia punya 2 istri, atau yang satu selir, yang satu istri sah. Nah, yang dia pertama kali punya anak dari selirnya, atau apa sih ya, lakor gitu kali, nggak tahu guys ya. Hei, seneng dalam hati kalau beristri 2 gitu guys ya. Ini ada debat ya, pewaris kekuatan api dari si Oka ya, yaitu anak dari si selir atau anak sah dari istrinya yang masih balita. Nah, gitu guys. Jadi ini penggambaran kisah
bagaimana terjadinya karakter yang baik karakter protagonis menjadi karakter ada juga karakter protagonis dan juga antagonis gitu guys, dijelaskan di akhir komik Flame of Recca jilid kedua. Sudah guys, habis itu aja. Nah di berikutnya ada penjelasan dari si namanya siapa, Nobuyuki Anzai, kalau dia ini ternyata Flame of Recca ini bukan sekedar judul komik, jadi tiba-tiba muncul aja inspirasi kok, karena waktu itu dia jadi gue lupa, dia jadi asisten mangaka guys ya, seperti itu. Dan dia bilang ada namanya kritik dari editor untuk improvisasi gambar karakternya dan segala macamnya. Oke guys, mungkin segitu aja buat gue review komik Flame of Recca. Oke, sorry, ini gue lupa ngasih tahu kalau di Flame of Recca yang terbitan ini mungkin cerita berikutnya guys ya. Jadi ada pertarungan turnamen. Mana ya pertarungan turnamen? Tuh guys, ini jelas-jelas kayak Yu Hakusho. Jadi setelah gue baca juga review orang-orang di internet, memang kita bisa tahu dengan jelas kalau memang komik ini mungkin terinspirasi ya pastinya dengan komik Yu Hakusho guys ya. Dari pola ceritanya, dari gambarnya, susunan karakter protagonis dan sebagainya macam, dan juga ada ternyata ada turnamen guys. Jadi turnamen itu turnamen di komik shonen mungkin dipopulerkan sama komik Dragon Ball ya guys ya, Akira Toriyama almarhum. Dan juga mungkin zaman dahulu itu ada turnamen besar kayak di Pokemon dan juga Yu Hakusho, terus juga Flame of Recca. Cuman popularitas Flame of Recca ini tidak bisa menandingi Yu Hakusho, walaupun mungkin polanya sama seperti itu, tapi bisa buat sebagai bacaan teman bacaan buat teman-teman yang juga pengen baca komik yang kayak, ada gak sih komik shonen yang mirip-mirip sama kayak Yu Hakusho? Ada guys, ini dia Flame of Recca. Jadi bisa juga untuk teman-teman koleksi juga ya, kalau ada yang jual di marketplace kalian. Oke, itu dia, memang benar-benar ini sangat mirip guys ya dengan Yu Hakusho ya. Itu dia guys yang bisa gue review. Maaf kalau durasinya sekali lagi agak lama dan gue mungkin banyak nge-skip lembar-lembar atau adegan-adegan khusus atau adegan spesial yang harusnya gue tunjukkan, cuman gak gue tunjukin karena mungkin takut kelamaan durasinya. Ya balik lagi, kalian suka atau enggak komiknya terserah kalian boleh beli baca silakan. Kalau gue cuma hanya untuk hiburan teman-teman ya, untuk sekedar wawasan ya, informasi kalau ada komik Flame of Recca, dan ini juga ada diadaptasi menjadi animenya guys. Ini komik 90-an. Oke. Terima kasih teman-teman yang buat sudah nonton. Sehat selalu, semangat baca komik, buka apapun itu. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.